Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Jarum terus menunjuk ke arah kompas, dan tidak ada perubahan bahkan setelah sekian lama, baru lama setelah mereka meninggalkan kota Southfire dan memasuki tanah kematian, mereka mulai sedikit berubah. Han Xuan melihat jarum yang tidak biasa di tangannya dan berkata dengan heran, tanah kematian ini memang aneh, tampaknya semua jenis gaya bercampur dan menyatu, mempengaruhi arah normal jarum, apa yang harus saya lakukan? Petik 2. Karena kamar dagang angin petir telah menawar penunjuk ini, pasti tidak ada masalah, kata Yunxiao, itu hal yang baik, seperti yang Anda katakan, ini adalah tempat di mana semua jenis kekuatan bertemu, sepertinya kita harus berjalan, bumi dipenuhi dengan kebajikan dan dapat mengatur pembuluh darah dari semua jenis kekuatan, selama kita berjalan dekat dengan tanah, kita harus bisa melakukannya. Petik 2. Setelah mereka berdua mendarat, jarum perekam di tangan mereka berhenti bergerak dan menunjuk ke depan serempak. Han Xuan diam-diam terkejut, pengetahuan semacam ini seharusnya tidak muncul pada seorang pemuda, wajahnya sangat lembut. Yunxiao menunjuk ke tanah dan berkata, dilihat dari jejak kaki ini, mereka seharusnya milik Tan Dijun dan yang lainnya, total ada 9 dari mereka, meskipun tersebar, ada perbedaan, itu cukup untuk menunjukkan perbedaan dalam kultivasi. Keduanya mengikuti penunjuk dan bergerak maju, di hutan pegunungan yang berantakan, mereka berbelok beberapa arah dan benar-benar berjalan mondar-mandir beberapa kali. Han Xuan terkejut, apakah saya memasuki ilusi? Saya ingat Fang Tianhe berkata bahwa ada ilusi alami di sini. Belum tentu, kata Yunxiao, jika itu ilusi alami, pasti ada aliran kekuatan besar yang mendukung keberadaan ilusi ini, saya pikir sangat mungkin bahwa kamar dagang telah merusak kompas. Han Xuan melihat jarum di tangannya dengan kaget dan berkata, bagaimana mungkin kamar dagang angin petir melakukan hal seperti itu? Mereka menjual barang palsu, mengabaikan reputasi mereka. Dia tidak bisa mempercayainya, lagi pula, bagi kamar dagang, reputasi lebih penting daripada kehidupan. Yunxiao mengerutkan kening dan berkata, belum tentu, mungkin mereka hanya ingin menyembunyikan rute yang sebenarnya, jadi mereka melakukan sesuatu pada jarum, pada akhirnya, mereka seharusnya masih bisa berkeliling tambang, tidak ada kamar dagang yang mampu dituduh melelang barang palsu. Han Xuan setuju dengannya, tetapi dia menemukan bahwa semakin dia berhubungan dengan Yunxiao, semakin terkejut dia sekarang tidak ragu bahwa Yunxiao dapat membantu perusahaan perdagangan Tianyuan memenangkan seni bela diri dan seni bela diri, tetapi dia diam-diam terkejut, bertanya-tanya di mana Ding Ling menemukan orang aneh seperti itu. Ya, mereka ada di depan. Yunxiao tiba-tiba berkata setelah berjalan sebentar, dengan ekspresi curiga di wajahnya, dia mempercepat langkahnya, itu karena dia jelas merasa bahwa Tan Dijun dan yang lainnya tampaknya dalam masalah, dan mereka tidak bergerak maju. Mereka berdua dengan cepat menyeberangi beberapa semak dan melihat Tan Dijun dan 9 orang lainnya berdiri di depan danau itu semurni cermin, dan berkilauan di bawah sinar matahari, memancarkan udara yang menyegarkan dan tenang. Tuan Muda Yun, begitu Mei Dong melihat Yunxiao, dia segera menghampirinya dengan sangat gembira, dia menyapa Han Xuan dengan sopan. Nak, kamu di sini, kata Tan Dijun, ini dianggap sebagai salam, dan dia sekarang memperlakukan Yunxiao sebagai setara, jadi dia tidak berani ceroboh. Yunxiao mengangguk, lalu matanya tertuju pada danau, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia berkata, danau yang aneh, ki spiritual sangat padat, tetapi tidak ada makhluk hidup. Mata Tan Dijun bergerak-gerak, dan dia berkata dengan heran, kamu tahu? Yah, aku lupa bahwa kamu adalah alkemis tingkat ke-7, apakah kamu melihat sesuatu? Cahaya dan bayangan bergoyang, dan danaunya jernih, ini danau yang bagus, tetapi apakah Anda tidak melihat sesuatu yang tidak biasa? Petik 2. Yunxiao berkata dengan ringan, seolah-olah dia sedang menginterogasi semua orang. Energi spiritual di permukaan danau luar biasa, seorang tetua mendengus, tapi tidak ada makhluk hidup di dalamnya, apakah Anda pikir saya perlu Anda lihat? Petik 2. Yang lebih tua adalah Zhen Deyu, kehormatan bela diri tingkat ketiga,
orang yang marah pada Yun Xiao di pelelangan. Kali ini, dua tetua telah keluar dengan Tuan Tanah Tan, salah satunya adalah sesepuh misterius Sima, dia terbungkus jubah hitam, dan ekspresinya tidak bisa dilihat. Tidak, Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan ikmu, kupikir kamu sebaiknya tidak berbicara, Wakil Master Sekte Tan, apakah Anda melihat sesuatu yang aneh? Jangan lari jika kamu sangat mampu. Lawan aku dengan adil dan jujur. Zhen Deyu hampir pingsan karena marah. Anda menantang saya, kata Yun Xiao sinis, kamu dua alam lebih tinggi dariku. Kamu masih berani mengatakan kamu bukan Joker. Jika Anda memiliki kemampuan untuk melintasi dua alam utama dan menantang seorang ahli negara yang saleh, itu akan luar biasa. Kamu pengecut, kamu harus mati. Zhen Deyu jengkel, tapi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia berbalik dengan marah dan berhenti berbicara dengan Yun Xiao, jangan sampai dia marah sampai mati. Tan Dijun mengenal karakter Yun Xiao dengan baik, dan bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Selain itu, Yun Xiao sepertinya telah memperhatikan sesuatu saat ini, jadi dia harus mengandalkan seorang pria dengan kebijaksanaan luar biasa seperti dia. Selain fakta bahwa tidak ada makhluk hidup, saya juga merasa ada yang tidak beres, dan itu sangat kuat, saya hanya tidak tahu apa masalahnya. Tan Dijun menatap danau, dia merasa semakin aneh, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Orang-orang lainnya memiliki perasaan yang sama, seolah-olah mereka telah mengabaikan sesuatu yang penting. Danaunya sunyi, kata Yun Xiao sambil tersenyum, gunung itu seharusnya tercermin di dalamnya, tapi... Mei Dong, adalah orang pertama yang memanggil, dia berkata dengan kaget, tidak ada pantulan hutan di danau. Baru saat itulah semua orang sadar, tidak heran mereka merasa ada yang tidak beres. Ekspresi Tan Dijun berubah, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan melihat ke danau, ekspresinya menjadi lebih aneh, dia menemukan bahwa bayangannya sendiri tidak bisa dipantulkan di air, dia hanya bisa melihat batu-batu di bagian bawah. Tuan Muda Yun, apa yang terjadi? Mei Dong, melompat ke sisi Yun Xiao dan mulai meminta nasihat, matanya penuh kekaguman. Orang-orang lainnya juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka merasa bahwa pemuda ini agak tak terbayangkan, mereka semua memandangnya satu persatu, menunggu jawabannya. Entahlah, kata Yun Xiao, saya tidak tahu. Tan Dijun bertanya, Zhen, apakah kamu punya syarat? Bicara. Dia sudah terbiasa dengan karakter Yun Xiao, yang tidak akan bangun pagi dan melakukan apapun tanpa manfaat. Yun Xiao berkeringat dan berkata dengan canggung, apakah aku sombong dan serakah? Saya benar-benar tidak tahu, ini pertama kalinya saya melihat danau aneh seperti itu. Tan Dijun tampak curiga, dan dia bertanya lagi, benarkah? Sebenarnya, Anda dapat menyatakan kondisi Anda, jika memungkinkan, aku pasti akan memuaskanmu. Aku benar-benar tidak tahu, kata Yun Xiao. Saya benar-benar tidak, dia menyeka keringat dingin dari dahinya dan bertanya dengan bingung, jangan bilang bahwa kamu tidak akan maju hanya karena tidak ada makhluk hidup. Situasi apa yang kamu hadapi? Kamu bisa mencobanya sendiri, lihat apakah kamu bisa melewatinya, Tan Dijun tersenyum misterius. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yun Xiao menginjak permukaan danau, di dunia ini, selain tempat-tempat menakutkan seperti galaksi, tidak ada tempat yang tidak berani dia kunjungi. Jangan, Mei Dong, panik dan buru-buru menghentikannya, seolah-olah ada yang tidak beres. Tapi, sudah terlambat, Yun Xiao menginjak air dengan satu kaki, menyebabkannya memercik, dan lingkaran ombak menyebar dari bawah kakinya. Semua orang di tepi danau melebarkan mata mereka saat mereka melihat seberkas cahaya naik dari bawah kaki Yun Xiao, kemudian, karena terkejut, sosoknya langsung tersedot ke danau oleh cahaya. Tuan Muda Yun, Mei Dong, dan Han Xuan sama-sama berteriak khawatir saat mereka menyaksikan tanpa daya saat mereka tersedot ke danau tanpa meninggalkan jejak. Permukaan danau itu tenang dan jernih, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Master Sekte Tan, apa yang terjadi di sini? Han Xuan bertanya dengan kaget. Tan Dijun menyilangkan tangannya di depan dadanya dan berkata, harus ada ruang lain. Jadi aku akan membiarkan Yun Xiao mencoba, dengan kemampuan anak itu, dia seharusnya baik-baik saja, jika dia tidak bisa pergi, saya khawatir kita juga tidak bisa. Evaluasinya yang tinggi terhadap Yun Xiao mengejutkan dan mengejutkan semua orang. Meskipun kekuatan,
kebijaksanaan, dan wawasan Yun Xiao semuanya mengesankan. Mereka masih secara tidak sadar menganggapnya sebagai Grandmaster bela diri. Paling-paling, dia adalah Grandmaster bela diri yang sedikit istimewa, yang tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar bela diri atau tertinggi bela diri. Namun, kata-kata Tan Dijun telah meningkatkan pendapat semua orang tentangnya beberapa tingkat. Tan Dijun melirik Han Xuan dan Mei Dong, yang gugup dan tersenyum. Jangan khawatir, karena jarum kamar dagang angin petir menunjuk ke arah ini, kami pasti akan melewatinya, tetapi beberapa orang akan mati. Kata-katanya membuat hati kedua wanita itu semakin tenggelam, dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Wakil pemimpin sekte, bukankah kamu memasuki tanah kematian ini saat itu? Pernahkah kamu menemukan danau ini? Yingluo. Tan Dijun mengetuk kepalanya dengan jarinya dan berkata, sudah lama, tapi aku tidak punya kesan tentang itu. Tidak mungkin danau sebesar itu muncul begitu saja hanya dalam beberapa dekade, memang aneh. Han Xuan sepertinya telah memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, dalam perjalanan ke sini, Tuan Muda Yun mengatakan bahwa rute yang kami ambil kemungkinan besar diatur secara khusus oleh Kamar Dagang Angin Petir. Ini akan membawa kita ke tujuan akhir, tetapi akan ada banyak bahaya di sepanjang jalan. Mungkinkah danau ini adalah karya Kamar Dagang Angin Petir? Petik 2. Hah, apakah dia juga berpikir begitu? Tanya Tan Dijun. Saya memiliki perasaan yang sama. Dalam hal ini, air danau ini kemungkinan besar merupakan formasi yang diatur, tetapi tidak peduli bagaimana saya melihatnya, itu sangat nyata, sepertinya bukan sesuatu yang bisa dilakukan seseorang setingkat Gao Lin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Han Xuan bertanya dengan cemas, mengapa kita semua tidak bergabung dan mungkin kita bisa mematahkan formasi ini? Tan Dijun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jangan bicara apakah itu formasi atau bukan, kami tidak memiliki ahli seperti itu di antara kita, kami tidak tahu, bahkan jika kita bisa menghancurkan susunan bersama, Yun Xiao sudah masuk, dan kita tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan hancur berkeping-keping. Wajah Han Xuan berkedip, dia terlalu bersemangat untuk menyelamatkan Yun Xiao, dan dia tidak menyangka bahwa dia akan menyakitinya. Dia kehilangan akal sehatnya dan berdiri di sana dengan hampa, tidak tahu harus berbuat apa. Zhen Deyu tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, yang terbaik adalah jika dia hancur berkeping-keping, agar anak itu tidak melarikan diri begitu cepat. Wakil pemimpin sekte, saya pikir rencana Presiden Han Xuan layak, bukankah kita hanya khawatir bahwa kita tidak bisa menangkap anak itu? Han Xuan marah, matanya terbakar amarah. Mei Dong, juga memelototi Zhen Deyu dengan dingin, meskipun dia adalah seorang tetua sekte, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Tan Dijun melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak bisa, keterampilan ilahi transformasi petir masih ada pada anak ini, hidup dan mati anak ini bukanlah masalah besar, tetapi teknik ilahi transformasi petir adalah masalah besar, kita harus mendapatkannya. Petik 2. Yah, sayang sekali aku melewatkan kesempatan itu, maka kita hanya bisa menunggu bocah itu keluar, saya khawatir dia akan mati di sana, dan bahkan seni ilahi transformasi petir sekte kita akan menghilang, jika itu terjadi, bahkan 10.000 kematian akan sulit untuk dibebaskan. Zhen Deyu mendengus dingin, sombong atas kemalangan Yun Xiao. Di bawah hisap cahaya, Yun Xiao merasakan tubuhnya tenggelam ke ruang yang aneh, di mana air melonjak dari segala arah, seolah-olah dia telah tenggelam ke dasar danau. Mungkinkah itu benar-benar genangan air? Ini aneh. Yun Xiao merasakan bahwa tekanan air danau di sekitarnya sangat normal, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Selain itu, kecepatan mengalir sangat lambat, seperti dasar danau biasa. Namun, roh Qi di dalam air sangat padat, seolah-olah telah dipadatkan menjadi cairan. Tempat apa ini? Apakah ada hal yang baik sehingga orang-orang dari Kamar Dagang Angin Petir mengirim saya ke tanah mata air spiritual? Mungkinkah mereka benar-benar Lei Feng yang tidak menguntungkan diri mereka sendiri dan hanya menguntungkan orang lain? Lei Feng adalah kaisar bela diri legendaris yang melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan nama, dia hanya terdengar dalam mitos dan legenda, dan tidak ada yang pernah melihatnya dalam kenyataan. Indra ilahi Yun Xiao sangat kuat, jadi dia tidak merasakan ada yang salah, tubuhnya terbenam di air danau, dan dia merasa sangat nyaman, air energi spiritual menyehatkan seluruh tubuhnya.
Wow, hampir seperti ki spiritual telah berubah menjadi cairan, saya tidak perlu berkultivasi dan air spiritual akan mengalir ke dalam tubuh saya dengan sendirinya, menyehatkan meridian saya pikir saya akan dapat maju secara otomatis setelah berendam di dalamnya selama beberapa tahun. Yun Xiao sangat gembira, mengabaikan logikanya, dia mulai melatih satu ki mantra takdir dan dengan gila-gilaan menyerap roh ki di dalam air, roh ki yang kuat mengalir ke tubuhnya seolah-olah telah menemukan jalan keluar dan mengalir masuk. Pada saat ini, semakin banyak orang mulai berkumpul di sekitar danau, hampir semua seniman bela diri yang telah meraih jarum rekaman telah berkumpul, namun, orang-orang dari sekte biduk semuanya menunggu dengan tenang, mereka tidak berani gegabah melangkah ke danau. Bahwa Li Yunxiao telah tersedot ke danau, dan tidak ada tanda-tanda dia bergerak, sepertinya dia kemungkinan besar sudah mati. Ya, meskipun teknik gerakan anak itu sangat cepat dan dia pandai melarikan diri, bagaimanapun juga dia hanya seorang Grandmaster seni bela diri, begitu dia terjebak, dia hanya akan mati. Tetapi jika dia mati, itu tidak akan membantu kita memecahkan masalah di depan kita, apa yang harus kita lakukan. Petik 2. Apakah kamu tidak melihat bahwa Darren dari Sekte Biduk tidak khawatir? Apa yang Anda khawatirkan? Kita tidak bisa salah dengan mengikuti kelompok utama. Mendengar diskusi mereka, Mei Dong, merasa gugup, dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, wakil pemimpin sekte, akankah Tuan Muda Yun baik-baik saja? Tan Dijun meliriknya dan berkata, jangan khawatir, jika danau ini benar-benar jebakan yang dipasang oleh Kamar Dagang Angin Petir, tidak akan ada masalah, mereka pasti tidak akan memasang jebakan yang akan membunuh semua orang, dan pasti akan meninggalkan jalan keluar, jika bahkan anak itu tidak bisa memecahkan permainan ini, berapa banyak dari kita yang bisa berhasil. Hati Mei Dong, sedikit tenang setelah mendengar kata-katanya. Zhen Deyu mengerutkan kening, Dong, kamu adalah murid inti dari Sekte Biduk saya, jangan biarkan anak itu mencuri jiwa Anda harus mengingat identitas dan posisi Anda. Wajah Mei Dong, memerah, dan ekspresi malu dan marah melintas di wajahnya, dia berkata dengan tidak sopan, Penatua Zhen, kamu terlalu banyak berpikir. Zhen Deyu mendengus dingin dan berkata, saya harap saya terlalu memikirkannya, kalau tidak, aku hanya bisa mendisiplinkan muridnya atas nama Penatua He. Pemimpin sekte dari Sekte Kalajengking Utara, Chu Ziming, juga berdiri di tepi danau, dia melambaikan kipas bulu di tangannya dan melihat ke danau, sudah berapa lama Li Yunxiao itu berada di sana? Petik 2. Hampir 2 jam, kata Tan Dijun. Selama itu, Sun Ziming mengerutkan alisnya dan berkata, jika kita memecahkan susunan, kita mungkin akan mendapat masalah setelah bertahan selama hampir 2 jam, akankah Yunxiao terjebak di dalam dan menunggu kita menyelamatkannya? Tan Dijun mendengus, saya tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu, kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir, ini masih pagi, bukan masalah besar untuk menunggu sedikit lebih lama. Mata Xiao Minghui berkedip saat dia terkekeh, Master Sekte Tan, kamu pandai merencanakan, tak satu pun dari orang-orang dari Kamar Dagang Angin Petir telah datang sejauh ini, yang berarti mereka pikir kita tidak dapat mematahkan formasi ini dalam 2 jam, kemudian, ada kemungkinan lebih tinggi bahwa Li Yunxiao masih aman dan sehat. Pada saat ini, di rumah lelang di Kota Api Selatan, Fang Tianhe dengan cepat mengumpulkan lebih dari 10 ahli, berkumpul dengan Hutan Ying, dan mulai menuju ke selatan. Saat pelelangan sedang diperebutkan, bahkan orang-orang yang mengambil inisiatif menjadi pasif karena mereka tidak siap, beberapa orang buru-buru mengejar mereka. Apakah semua pengaturannya rusak? Fang Tianhe berkata dengan cemas. Dalam mimpimu, Cemooh Gaolin menggoda, hanya dengan melewati tahap pertama, bahkan jika mereka tidak sepenuhnya dimusnahkan, mereka setidaknya akan terluka parah. Fang Tianhe berkata, jika mereka terluka terlalu parah, maka tujuan kita akan hancur. Jangan khawatir, aku sudah merencanakan semuanya, seharusnya tidak terlalu jauh, saya menduga bahwa mereka masih terjebak di tahap pertama, bagaimanapun, mereka bukan orang bodoh, mereka kurang lebih bisa menebak bahwa kitalah yang berada di balik ini. Jadi bagaimana jika mereka sudah menebaknya? Yinglin dengan sombong berkata, berapa banyak orang yang bisa menahan godaan esensi kristal emas api selatan? Fang Tianhe menjawab dengan, dan kemudian berkata, Master Sekte Yi, apakah Anda benar-benar meletakkan benda itu di sana? Apakah kamu tidak merasakan sakit hati?
Yinglin meliriknya dan berkata perlahan, kamu tidak bisa menangkap serigala tanpa melepaskan seorang anak. Harta karun itu disempurnakan oleh seorang master alkemis dari kamar dagang angin petir saya selama lebih dari setengah tahun, dan dia menghabiskan banyak uang untuk membeli setetes 100 sungai air purba untuk menyatu dengannya. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka tidak merasa tertekan, tetapi saya pikir mereka hanya bisa keluar dari sini paling banyak, dan tidak mungkin bagi mereka untuk menghancurkan harta karun itu. Anda harus tahu bahwa itu adalah senjata tingkat mendalam kelas 8. Wu Yan mengangkat cermin danau yang tenang. Fang Tianhe terkejut. Wu Yan mengangkat cermin danau yang tenang, itu memang harta karun ini. Hanya setetes 100 sungai air purba, bukankah itu terlalu sedikit? Prajurit biasa mungkin tidak dapat menahannya, tetapi ada begitu banyak yang mulia bela diri di sisi lain, dan anak bernama Li Yunxiao itu tampaknya telah menguasai kekuatan unsur yang sangat kuat. Kamu tidak tahu apa-apa. Bahkan jika aku adalah kehormatan bela diri, aku masih akan kehilangan lapisan kulit jika aku melintasi cermin danau yang tenang. Yinglin berkata dengan jijik, adapun kekuatan elemen Yunxiao, itu bahkan kurang menjadi ancaman. Bagaimanapun, 100 sungai air purba adalah keberadaan yang dekat dengan asal-usul elemen air, dan bahkan setetes pun sulit ditemukan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan elemen bocah itu, bisakah dia menahan kekuatan elemen asal? Bahkan jika 100 sungai air primordial diencerkan 10.000 kali, itu masih merupakan zat yang sangat beracun yang tidak dapat ditahan oleh seniman bela diri biasa. Fang Tianhe tersanjung, Presiden Qian benar, Anda benar-benar memiliki pandangan ke depan. Jadi bagaimana jika Zhang Linghua telah maju ke alam bela diri tertinggi? Selama orang-orang ini memiliki kekuatan 100 sungai air purba di tubuh mereka secara bertahap akan runtuh, bakat mereka akan ditekan, dan basis kultivasi mereka perlahan akan turun. Akan sulit bagi mereka untuk maju selama sisa hidup mereka. Yang paling penting adalah bahwa 100 sungai air purba ini tidak berwarna dan tidak berbau, jadi tidak peduli seberapa kuat indera spiritualnya, itu tidak dapat dideteksi. Haha. Di akhir kalimatnya, dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Untuk menyempurnakan cermin danau seperti giok yang menari ini, kamar dagang angin petir bahkan menuangkan semua kiroh dari tambang batu unsur ke dalamnya, kata Yinglin. Senang, itu juga karena saya telah mengelolanya dengan baik di kota Southfire sehingga markas memberikannya kepada saya sebagai harta karun cabang saya. Sayang sekali saya tidak bisa memperbaikinya bahkan setelah bertahun-tahun menyempurnakannya. Selain itu, Zhang Linghua telah naik ke peringkat tertinggi bela diri, jadi saya tidak punya pilihan selain menggunakannya untuk menyergap semua orang. Saya harap ini akan berhasil. Fang Tianhe tertawa, jangan khawatir, seperti yang dikatakan Presiden, senjata tingkat ke-8 ditambah air sungai 100 yang mendalam, siapa yang dapat dengan mudah menahannya? Petik 2. Memikirkannya, Gao Lin merasa bahwa kekhawatirannya tidak perlu, dia mengungkapkan senyum bangga dan terbang maju bersama yang lain ke arah yang ditunjuk oleh jarum. Saat ini, Yunxiao tenggelam dalam roh qi yang luar biasa yang mengalir ke tubuhnya, dan basis kultivasinya tumbuh. Lebih dari 2 jam kemudian, dia telah menyerap ratusan juta batu primordial kelas menengah, dan konsentrasi roh qi di dalam air telah menurun. Namun saat itu, dia akhirnya menemukan masalah. Itu perasaan yang aneh, jelas tidak ada yang salah dengan airnya, jadi mengapa saat saya terus menyerap energi spiritual, saya merasa sirkulasi energi vital mulai melambat. Yunxiao akhirnya membuka matanya di dalam air dan memuntahkan beberapa gelembung. Dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya menjadi sangat berat, dan meridian serta dagingnya mulai menyusut. Sial, ada yang salah dengan danau ini, aku tahu itu, bagaimana orang-orang itu bisa menjadi sekrup hidup legendaris. Yunxiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, dan gelembung terus keluar dari mulutnya. Sekarang, dia tahu ada masalah, dia tidak bisa menyerap lagi. Selain itu, dia juga menyadari bahwa itu tidak sederhana. Untuk dapat menipu indera dan indera ilahi, itu pasti sangat luar biasa. Dia mengedarkan ki vitalnya dan mengisolasi air danau di sekitarnya, membentuk ruang vakum dan memutus koneksi langsung dengan air danau. Pada saat ini, dia akhirnya menemukan masalahnya. Air danau yang diisolasi olehnya bahkan bisa membentuk aliran air kecil, yang merembes ke ruang hampa dan berkumpul di sekitar Yunxiao, yang berada di tengah.
Murid Yun Xiao menyempit saat dia mengangkat tangannya dan mengarahkan jarinya ke air. Di bawah kekuatannya, air danau yang telah merembes berkumpul ke ujung jarinya, membentuk bola air kecil yang perlahan tumbuh lebih besar. Dia menyebarkan indera ilahinya dan mengamati bola air. Setelah sekian lama, kerutan di antara alisnya berdiri lebih tinggi. Di bawah indera ilahinya yang kuat, dia benar-benar tidak menemukan apa-apa. Ini hampir tidak mungkin. Yuan tua, bantu aku melihat apa yang terjadi. Tubuh saya terasa seperti dipenuhi dengan timah, semakin berat, dan semakin sulit untuk mengedarkan ki vitalku. Katanya, pada saat ini, Yun Xiao meminta bantuan. Dia mengirim bola air di bawah ujung jarinya langsung ke tablet alam ilahi dan mengirimkannya ke Yuan Gaohan. Setelah Yuan Gaohan menyempurnakan pedang besi bintang dingin surga utara, dia telah berada dalam pengasingan untuk menyerap batu Starlight. Tubuhnya menjadi sangat transparan setelah penyempurnaan, dan jika dia tidak mengisi kembali Starlight, dia bisa dimusnahkan kapan saja. Yuan Gaohan sangat penasaran dan dengan bersemangat bertanya, sebenarnya ada sesuatu yang tidak bisa kamu analisis. Saya ingin melihat. Dia tiba-tiba dipenuhi dengan keinginan untuk menantang dirinya sendiri. Bola kecil air dengan cepat muncul di depannya. Itu tidak berbeda dengan air biasa. Yuan Gaohan langsung memasukkan jarinya. Dia awalnya adalah tubuh jiwa Starlight, jadi dia tidak takut akan masalah apapun. Jarinya segera berubah menjadi kekuatan jiwa Starlight dan menyebarkannya ke bola air saat dia menganalisis energi di dalamnya. Segera, dia juga mengungkapkan ekspresi aneh dan mengerutkan kening. Itu normal, itu hanya air biasa. Tubuhku semakin berat, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam. Air ini jelas tidak normal, pasti ada sesuatu di dalamnya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah ada begitu sedikit hal itu sehingga kita tidak bisa merasakannya dengan kekuatan jiwa kita? Itu tidak mungkin, kata Yuan Gaohan, jika itu diencerkan sedemikian rupa dan masih bisa melemahkan tubuh Anda, lalu seberapa menantang surga yang disebut hal ini untuk mencapainya? Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berseru, mungkinkah itu adalah keberadaan yang mirip dengan elemen asal air? Atau mungkin itu elemen aslinya sendiri? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa begitu. Dia berkata dengan heran, jika itu masalahnya, maka semuanya masuk akal, karena itu adalah asal air. Kita tidak dapat mendeteksinya sama sekali ketika menyatu dengan air, dan dengan kekuatan elemen asal, bahkan jika diencerkan 100.000 atau 1 juta kali, itu masih akan memiliki efek yang kuat jika Anda menghirup terlalu banyak. Yun Xiao berpikir sejenak dan berkata, aku seharusnya benar. Tidak mungkin itu adalah asal air, seharusnya sama dengan 3 elemen utama yang telah saya kumpulkan, hanya dekat dengan asalnya. Saya tidak tahu jenis elemen air abnormal apa itu, tetapi saya hanya membutuhkan elemen air yang bermutasi. Saya tidak berharap seseorang mengirimkannya langsung ke tubuh saya. Kamar dagang angin petir benar-benar Lei Feng. Yuan Gaohan berkata, sedikit kekuatan elemen air ini terlalu sedikit untuk wilayah air di tablet alam ilahimu. Ini benar-benar setetes air dalam ember. Jika tidak peduli seberapa kuat Anda akan benar-benar dihancurkan oleh tingkat elemen itu. Yun Xiao mengangguk setuju. Apakah itu api ilahi Phoenix atau angin astral primordial? Jika mereka tidak disempurnakan olehnya dan dilepaskan oleh musuh, dia pasti akan mati jika dia menyentuh sedikit pun dari mereka. Dia tersenyum pahit dan berkata, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Kekuatan unsur yang diencerkan tampaknya telah menembus ke dalam Yuan Qi dan telah diserap ke dalam dantian saya. Yuan Gaohan memutar matanya ke arahnya dan berkata, aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Saya belum pernah mendengar situasi seperti itu. Dia tidak tahu siapa yang memasang jebakan seperti itu terlalu tidak normal. Anda sendirian. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya dan terus menyerap batu cahaya bintang, tidak lagi memperhatikan Yun Xiao. Kamu tidak setia. Yun Xiao memarahinya, tetapi tidak mengganggunya lagi. Sebaliknya, dia berubah menjadi bentuk aslinya dan kembali ke tubuhnya, lalu mulai mengedarkan ki primordialnya. Pada saat ini, banyak air telah merembes ke area vakum. Meskipun langka, itu penuh dengan energi spiritual, dan secara bertahap berkumpul dengan sendirinya. Sayang sekali. Yun Xiao menghela nafas, mengapa saya menemukan masalahnya pada saat ini?
Tanyanya, akan lebih baik jika itu sedikit kemudian, saya hanya sedikit lagi untuk menerobos ke tingkat Grandmaster bela diri bintang 8, sekarang aku tahu ada masalah, aku tidak akan berani menyerapnya lagi bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Hanya dalam 2 jam, dia telah menyerap energi spiritual yang cukup untuk menerobos ke alam bintang 1 ke dalam tubuhnya, tingkat energi spiritual di seluruh danau telah anjlok, meskipun hanya ada setetes 100 sungai air purba, dia telah menyerap lebih dari setengahnya, jika tidak, dengan tubuh bulannya yang cerah dan tubuh tiran tertinggi, yang dapat memurnikan kekuatan aneh, tidak mungkin gejala serius seperti itu muncul. Sebenarnya, kamu masih bisa menyerapnya, kata naga iblis, Anda dapat langsung menerobos ke bintang 8. Kamu tidak takut aku akan mati? Tanya Yun Xiao. Saya harap. Naga iblis mendengus, sama saja apakah Anda menyerapnya atau tidak, saya punya ide, tetapi saya tidak yakin apakah itu akan berhasil. Cara apa? Yun Xiao bertanya dengan gembira, cara apa? Bicara. Lepaskan penindasan lonceng dinasti kuno dan biarkan ki iblis memasuki tubuhmu untuk mengikis elemen air, kata naga iblis setelah berpikir sejenak. Wajah Yun Xiao berubah drastis saat dia berkata dengan ngeri, menarik ki iblis ke dalam tubuhmu. Apa kamu gila? Apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Ki iblis telah memasuki tubuhmu, kata naga iblis, hanya saja itu telah ditekan, ki iblis bisa merusak segala sesuatu, dan kekuatannya tidak kurang dari Kaisar Ki dari 9 surga, selama Anda menjaga altar rohani Anda dan tidak membiarkan pikiran iblis Anda hidup selamanya, Anda akan baik-baik saja. Selain itu, mungkin kamu juga bisa menggunakan energi spiritual misteriusmu, tapi apakah bola sekecil itu cukup untuk mengisi celah di antara gigimu? Energi di dantian Yun Xiao bahkan lebih kuat dari Kaisar Ki dari surga ke-9 dan Iblis Ki, tetapi itu terlalu sedikit untuk mengusir intrusi elemen air di tubuhnya. Selain itu, bukankah tubuh fisikmu masih selangkah lagi dari tubuh emas yang tidak bisa binasa? Naga iblis melanjutkan, dengan menarik ki iblis ke dalam tubuh seseorang, sangat mungkin untuk meredam tubuh seseorang dan mencapai tahap akhir ini, dan bahkan jika ki iblis tidak dapat menghapus elemen asal air, jika saya dapat menerobos ke tubuh emas yang tidak dapat binasa, saya dapat menggunakan kekuatan tubuh emas untuk memaksa elemen air keluar dari tubuh saya, atau bahkan menyerapnya. Petik 2. Jantung Yun Xiao berdebar kencang ketika dia mendengar itu, apa yang dikatakan naga iblis itu benar, tetapi konsekuensi dari energi iblis yang memasuki tubuh seseorang sangat berbahaya, jika seseorang tidak mengendalikannya dengan baik, sangat mungkin seseorang akan jatuh ke dalam penyimpangan ki, yang akan melahirkan pikiran iblis dan menyebabkan seseorang jatuh ke dalam keadaan iblis. Anda tidak punya jalan keluar lain, jika Anda sudah memikirkannya, terus serap energi spiritual ini dan terobosan ke tingkat Grandmaster bela diri bintang 8, kemudian, biarkan energi iblis masuk ke tubuh Anda. Naga iblis menutup matanya dan terus berkultivasi. Yun Xiao juga merasa tidak ada cara yang lebih baik, kekuatan elemen air seperti racun yang bekerja lambat, dan tubuhnya semakin melambat. Setelah memikirkannya, dia menarik kembali Yuan Qi di tubuhnya, ruang hampa segera menghilang, dan air danau sekali lagi menenggelamkannya. Yun Xiao terus melemparkan gerakan mantra dan melemparkan satu ki takdir, lalu mulai menyerap roh ki dengan gila-gilaan dan menerobos kemacetan alam Grandmaster bela diri tingkat ke-8. Seiring berjalannya waktu, ki spiritual di danau berangsur-angsur menjadi lebih tipis. Ketika mereka menyempurnakan cermin, kamar dagang angin petir telah menuangkan ki spiritual dari tambang kecil ke dalamnya. Meskipun banyak dari itu secara bertahap menghilang, ki spiritual yang tersisa masih mencengangkan. Jika itu orang lain, mereka akan meledak dan mati. Satu infus ki, alam bintang 8 muncul. Dengan tangisan Yun Xiao, kemacetan tiba-tiba rusak, dan kekuatan yang telah menghalangi tubuhnya lega, sepertinya kembali normal dalam sekejap, tetapi segera menjadi berat lagi. Lonceng dinasti, keluar. Dia membentuk segel tangan dengan 5 jarinya dan menunjuk ke dantiannya beberapa kali, suara lonceng keluar dari tubuhnya, dan kemudian kekuatan gelombang suara beriak di air, langsung mengeluarkan ruang hampa. Sebuah lonceng perunggu miniatur seukuran kepalan tangan berangsur-angsur muncul dari dantiannya, itu naik ke udara dan melayang di atas kepalanya, memancarkan suara merdu. Air danau sepertinya sangat takut pada lonceng kuno, dasar danau yang tenang mulai melonjak menciptakan gelombang yang menyebar ke kejauhan. Mari kita mulai.
Naga iblis berteriak, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi altar spiritual dan lautan kesadaranmu. Jika kita ditakdirkan, kita semua akan ditakdirkan bersama. Dengan kepergian Bel Dinasti, ki iblis yang telah ditekan akhirnya menemukan cara untuk melampiaskan, itu menyebar liar di tubuhnya, menggali ke dalam meridian dan dagingnya kemanapun ia lewat, mengkorosikannya dengan paksa. Pada saat itu, garis-garis hitam mulai muncul di kulit Yun Xiao, yang ternyata adalah lingkaran simbol aneh, dengan masing-masing muncul di tubuhnya, kekuatan energi iblis tumbuh lebih kuat, seolah-olah akan menempati seluruh tubuhnya. Tao Wu ini, Yun Xiao terkejut saat dia melihat pola hitam di tubuhnya dengan ngeri. Naga iblis, lihat tubuhku, apakah ini normal? Tanyanya. Ini tidak normal, naga iblis berkata dengan suara yang dalam. Apa, tidak normal? Yun Xiao berteriak, ganjil. Apakah kamu tidak membunuhku? Apa yang sedang terjadi? Saya merasa bahwa pola-pola ini tampaknya saling melengkapi, membentuk jejak aneh yang diturunkan lapis demi lapis, namun, itu adalah kekuatan murni, jadi bagaimana itu bisa membentuk segel dengan sendirinya? Naga iblis juga merasa sakit kepala, dia berkata dengan canggung, aku belum pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, apakah ada perbedaan antara ki iblis dari iblis besar dan iblis? Biasa, kupikir kamu tahu banyak, kata Yun Xiao dengan marah, aku akan mati karena kamu. Pada saat ini, bahkan jika itu, kamu harus menelannya. Rasa ketidakberdayaan menggenang di hatinya, karena dia sudah memulai, dia harus bertahan sampai akhir, selama dia tidak kehilangan altar spiritual dan lautan kesadarannya, tidak akan ada banyak masalah. Selain itu, di bawah perluasan ki iblis ini, perasaan racun elemen air di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Dia melakukan teknik ilahi ekspansi besar dengan kedua tangan, dan karakter seperti kecebong emas muncul di lautan kesadarannya. Mereka penuh dengan kekuatan dan memancarkan cahaya keberuntungan yang bersinar, membuat altar spiritualnya jelas dan damai. Segera, semua jenis pola hitam muncul di permukaan tubuhnya. Yun Xiao menemukan bahwa bahkan jika dia mencoba melawan mereka dengan ki-nya, mereka akan dengan mudah dipatahkan. Gas hitam meluas ke lehernya, lalu menutupi pipinya dan menyebar ke dahinya. Mata surga dahulu kala tiba-tiba terbuka, dan cahaya spiritual melintas di matanya. Kepalan tangan cahaya kuning menyebar, membentuk lingkaran cahaya keemasan di sekitar mata langit, itu berkilauan dan melindungi lautan roh alis, mengisolasi ki iblis di luar. Naga iblis menatap tubuh Yun Xiao dengan kaget, kecuali area di antara alisnya. Yun Xiao ditutupi dengan pola hitam, yang membuatnya terlihat seperti iblis besar. Dia menekan keterkejutan besar di hatinya dan berkata, sepertinya berhasil. Nak, kamu baik-baik saja? Dia bertanya beberapa kali berturut-turut, tetapi Yun Xiao tidak mengatakan sepatah kata pun. Tiba-tiba, Yun Xiao perlahan mengangkat tangannya dan membuat segel tangan yang aneh dengan gerakan yang tidak dikenal. Energi iblis hitam perlahan berkumpul di segel tangannya, dan sigil hitam muncul di udara. Apa, segel tangan macam apa ini? Tanya naga iblis dengan kaget. Kamu, apa yang kamu lakukan? Yang mengerikan, dia menemukan bahwa itu Yun Xiao telah melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, dan kemudian dengan kejam menekan segel aneh itu ke mata surgawi primordialnya. Apa yang kamu lakukan? Tanya naga iblis dengan ngeri. Berhenti. Dia buru-buru keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi raungan naga iblis yang berputar turun dari langit, lalu meraung pada segel di tangan Yun Xiao, mencoba mengguncangnya. Tapi, sudah terlambat. Dengan senyum aneh dan menyeramkan di wajahnya, Yun Xiao tiba-tiba menanamkan segel runik hitam di mata surgawi primordialnya. Segel rune hitam jatuh, dan cahaya keemasan yang sangat kuat melesat keluar dari mata surga dahulu kala. Itu seperti bunga emas yang mekar dari kuncup dalam sekejap. Cahaya besar meledak dan menghalangi ki hitam, bahkan membubarkannya. Ah! Suara menakutkan keluar dari mulut Yun Xiao, dan kabut hitam di sekitarnya dengan cepat surut dari wajahnya ke bawah lehernya. Naga iblis itu ngeri dan panik, melihat penampilan Yun Xiao saat ini. Dia dipenuhi dengan keterkejutan dan penyesalan yang tak terkatakan. Apakah Anda baik-baik saja? Katakan sesuatu. Yun Xiao perlahan membuka matanya dan berkata, aku baik-baik saja sekarang. Itu adalah panggilan dekat sekarang. Indra spiritual saya disegel oleh ki iblis dalam kecerobohan saya. Untungnya, iblis bodoh itu benar-benar mencoba menghancurkan altar spiritual dan lautan kesadaranku. Dia pantas mati.
Apa? Naga iblis itu terkejut, ada kesadaran iblis di Ki iblis ini. Entahlah, kata Yun Xiao, tetapi saya merasa bahwa itu tampaknya memiliki kecerdasan. Mata surga kunoku mengandung kekuatan dua elemen, dan kamu ingin memecahkannya dengan sedikit Ki iblis ini. Bermimpi, sekarang kekuatan elemen air telah dihilangkan, aku tidak membutuhkanmu lagi, kembali ke jam kuno. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Lonceng kuno seukuran. Kepalan tangan di atas kepalanya perlahan terbang ke bawah dan langsung menghilang ke dalam tubuhnya, terus-menerus memancarkan ritme lonceng kuno, pola hitam di sekitar tubuhnya tidak lagi mengembang liar seperti sebelumnya, tetapi terus mundur. Di bawah tatapan ngeri naga iblis, semua Ki iblis mundur dan sekali lagi ditekan oleh bel dinasti, wajah Yun Xiao kembali normal, dan matanya berkedip dengan cahaya ilahi. Itu adalah fluktuasi energi primordial Grandmaster bela diri bintang 8. Naga iblis membuat lingkaran di udara, lalu terbang kembali ke mata surga kuno dan terus berkultivasi di jiwa Yun Xiao. Yun Xiao tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan gumpalan kekuatan emas muncul dari telapak tangannya, membentuk karakter seperti kecebong emas di udara. Untuk sesaat, danau diterangi, dan zona vakum meluas dengan keras, mendorong air danau keluar. Tatapan aneh melintas di mata naga iblis saat dia berkata, energi spiritual. Yun Xiao berkata, lumayan, asal unsur adalah struktur dunia dan keberadaan segala sesuatu di alam semesta, tidak mungkin untuk menghancurkannya. Saya sudah menggunakan energi spiritual saya untuk mengumpulkan elemen air yang bermutasi. Lihatlah bagian tengah kitab suci kuno ini. Naga iblis menoleh dan melihat setetes air seukuran kacang hijau mengembun di tengah teks emas, warnanya biru tua dan terus berputar di bawah cahaya keemasan, bentuknya tidak pasti. Elemen air macam apa ini? Tanya naga jahat dengan suara yang dalam. Jika saya tidak salah, itu harus menjadi air purba 100 sungai. Kata Yun Xiao, sayang sekali, katanya dengan emosi, hanya ada sedikit yang tersisa, bahkan tidak cukup untuk mengisi celah gigiku jika aku menggunakannya untuk membuka tablet alam ilahi. Ya, tapi meskipun jumlahnya kecil, masih sulit ditemukan, simpan. Mungkin kamu bisa menjualnya dengan harga bagus di masa depan. Saya ingin tahu apakah saya bisa mengembunkan lebih banyak dari air danau yang tersisa. Tidak, Yun Xiao menggelengkan kepalanya, itu tidak ada artinya, paling banyak ada setetes 100 sungai air purba di danau ini, dan saya memiliki lebih dari setengahnya di sini. Kekuatan air danau yang tersisa terlalu besar, dan kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Selain itu, saya telah menyerap lebih dari setengah ki spiritual di dalam air, dan saya juga telah menemukan sedikit tentang ki iblis di tubuh saya. Perjalanan ke dasar danau ini benar-benar tidak. Dia membalik tangannya dan segera memasukkan setengah tetes 100 sungai air purba ke dalam tablet alam ilahi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Di luar ruang hampa, danau sangat jernih, tetapi dia tidak bisa melihat langit. Tempat ini dipenuhi dengan batasan arai atau artefak mendalam dengan batasan mereka sendiri. Jika Anda ingin memecahkannya, sepertinya Anda hanya bisa memecahkannya dengan paksa. Kilatan dingin melintas di mata Yun Xiao saat dia tiba-tiba membuka jari-jari tangan kanannya. Sedikit udara dingin berangsur-angsur mengembun di telapak tangannya, seolah-olah senjata dari tempat terdingin akan menembus udara. Yuan tua, biarkan aku melihat kekuatan kesengsaraan guntur tingkat ke-9 dari pedang besi bintang dingin langit utara yang telah kamu tempa. Yun Xiao berteriak dengan suara rendah, aliran udara dingin akhirnya menyatu menjadi sinar di tangannya, dan pedang bintang dingin surga utara, yang sedingin air dan datang dari luar angkasa untuk menekan iblis kuno, muncul di tangannya. Begitu pedang bintang dingin langit utara muncul, air danau mulai melonjak. Lingkungan mulai bergejolak gelisah seperti ombak. Melalui danau, awan petir mulai berkumpul di langit yang jauh. Pada saat ini, di luar danau, semua orang telah menunggu lebih dari 2 jam. Mereka berangsur-angsur kehilangan kesabaran dan mulai merasa sedikit kesal. Apa yang terjadi? Apakah kita hanya akan berhenti di sini? Saya tidak mempertaruhkan hidup saya untuk mendapatkan jarum perekam hanya untuk berjalan-jalan. Cek, Anda luar biasa, silakan, air danau aneh ini hanya menunggumu untuk memecahkannya. Sial, ada begitu banyak ahli di sini, semuanya seperti kayu. Jika saya memiliki kultivasi kehormatan bela diri, saya akan membelah danau ini dengan satu telapak tangan. Mengapa saya tidak bergerak maju? Petik 2.
Jika kamu tahu bahwa kamu bukan kehormatan bela diri, maka diamlah dengan patuh. Jika kamu membuat marah para ahli itu, mereka akan meretasmu sampai mati terlebih dahulu. Semua orang mulai mengeluh, tetapi tidak ada yang berani melangkah ke danau yang aneh itu. Han Xuan akhirnya tidak tahan lagi dan berkata, kami telah kehilangan kontak dengan Tuan Muda Yun begitu lama, saya kira dia terjebak, mari bekerja sama untuk memecahkan danau. Tan Dijun tidak memperhatikannya, tetapi berbalik dan bertanya, barusan, saya mendengar suara lonceng dari dasar danau, saya bertanya-tanya apakah saya salah dengar, atau apakah Anda semua mendengarnya juga? Petik 2. Benarkah? Han Xuan sangat senang, tapi kata-kata Zhen Deyu membuat suasana hatinya turun ke dasar lagi. Zhen Deyu mengerutkan kening dan berkata, sebuah lonceng. Lonceng apa? Saya tidak mendengarnya. Petik 2. Tan Dijun memandang sesepuh Sima dan bertanya, Sima selalu bersembunyi dengan jubah hitam, dan tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Pada hari sebelum pemberontakan, dia telah mencoba untuk memenangkan hati orang ini, tetapi dia gagal, sehingga Tan Dijun tidak bisa melihatnya. Sebuah suara keluar dari jubah hitam, aku juga samar-samar mendengar lonceng. Itu benar, memang ada bel berbunyi, pasti Li Yun Xiao yang mengalami beberapa kesulitan di dalam. Sun Ziming berkata perlahan sambil melambaikan kipas bulunya, aku ingin tahu apakah kamu membutuhkan bantuan kami, meskipun suara bel terputus-putus dan samar, itu tidak terburu-buru, dan sepertinya nyaman. Jejak rasa malu dan kemarahan muncul di wajah Zhen Deyu, mereka semua adalah kehormatan bela diri, tetapi dia adalah satu-satunya yang tidak mendengarnya, ini jelas perbedaan tingkat kultivasi, yang membuat wajah lamanya terbakar. Baiklah, mari kita tunggu sedikit lebih lama, kata Tan Dijun, selama kita tidak terburu-buru, aku khawatir seseorang akan terburu-buru. Oh, mungkinkah orang-orang dari kamar dagang itu? Xiao Minghui terkekeh. Mari kita lihat berapa lama mereka bisa bertahan, kata Tan Dijun sinis. Begitu suaranya jatuh, puluhan orang datang dari kejauhan, mereka adalah kekuatan kamar dagang yang dipimpin oleh kamar dagang angin petir, mereka bersemangat tinggi, dan wajah mereka penuh dengan cibiran. Haha, kenapa kalian semua begitu kesepian di tepi danau? Gao Lin tertawa dari jauh, hahaha. Tan Dijun mencibir, kamu pasti lelah bersembunyi dan menonton, apakah kamu akhirnya mau keluar? Wajah Gao Lin memerah dan dia mendengus, saya tidak mengerti apa arti Master Sekte Tan, danau saja sudah cukup untuk menghentikan Sekte Biduk, Sekte Kalajengking Surgawi, Sekte Bulan Baru, dan banyak bawahan mereka. Karena Tuan sebenarnya ada di sini, Anda dapat menghapus formasi dan pembatasan di danau ini, kita bisa pergi sekarang, kata Tan Dijun. Yinglin melipat tangannya dan menatap langit, saya benar-benar tidak mengerti apa yang dibicarakan Master Sekte Tan. Wajah Han Xuan menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, licik dan menipu. Ini adalah kamar dagang angin petir, saya tidak takut ditertawakan oleh seluruh dunia. Ekspresi Gao Lin berubah, dan cahaya dingin berkedip di matanya, dia berkata dengan marah, Han Xuan, kamu bisa makan apapun yang kamu mau, jika Anda makan yang salah, Anda hanya akan mati, Anda tidak bisa mengatakan sesuatu dengan sembarangan, jika kamu mengatakan sesuatu yang salah, seluruh keluargamu mungkin mati. Hal terpenting bagi kamar dagang adalah reputasi mereka, mengatakan bahwa reputasi seseorang buruk tidak berbeda dengan menghancurkan papan nama mereka dan menghancurkan yayasan mereka. Hati Han Xuan tenggelam, Kong Lin, dia mencibir, kamu hanya tahu bagaimana memilih yang lemah, kamu memang pahlawan. Wajah Qi Yulin sedikit merah saat dia marah karena penghinaan. Menurutmu kamu siapa? Beraninya kamu menunjuk jari pada Presiden Junlin. Fang Tianhe berteriak, Anda berasal dari kamar dagang, tetapi Anda sebenarnya dengan potongan-potongan sampah dari kota Southfire ini, kamu pengkhianat, satu kata lagi dan lelaki tua ini akan mengirim kamu ke barat. Cahaya dingin melintas di matanya, kamar dagang awan ungu sudah menjadi panah di akhir penerbangannya, dan cepat atau lambat akan dianeksasi olehnya, dia bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan Han Xuan dan mempercepat proses aneksasi. Dengan pemikiran ini, aura seorang yang mulia bela diri di tubuhnya naik dan berguling ke depan, langsung mengunci Han Xuan, dia menyeringai dan berkata, karena hati Presiden Luan Xuan bukan bersama kamar dagang, maka jangan salahkan kami karena tidak menunjukkan belas kasihan kepada Anda, hari ini, saya, Fang Tianhe,
akan membantu serikat pedagang menyingkirkan kejahatan ini dan mengirim Anda ke barat. Hehe, demi penampilanmu yang murni dan cantik, jika kamu bersedia menjadi cantikku dan melayaniku dengan baik, aku dapat mengampuni hidupmu. Aura dari tubuhnya menekan Han Xuan, menyebabkan wajahnya menjadi pucat, dia menggertakkan giginya, dan wajahnya benar-benar pucat, dia bahkan tidak bisa berbicara, dia mengedarkan kekuatan esensinya dan memuntahkan dua kata, tidak tahu malu. Mei Dong, juga sangat cemas, meskipun dia tidak mengenal Han Xuan, dia yakin bahwa orang ini adalah teman Yun Xiao karena dia datang bersamanya, teman-temannya secara alami juga teman-temannya, wakil pemimpin sekte. Dia buru-buru berteriak pada Tan Dijun. Tan Dijun sedikit mengangkat kepalanya dan berkata, cuaca hari ini cukup bagus. Haha, memang lumayan, tidak ada awan di langit, dan cerah. Sun Ziming juga terkekeh. Mereka berdua sudah memperjelas sikap mereka. Mei Dong, sangat marah, tetapi dia tidak berdaya. Ketika Fang Tianhe melihat sikap mereka, dia tiba-tiba menjadi lebih berani di dalam hatinya dan berkata dengan heroik, Presiden Qian dan semua presiden lainnya, Anda semua telah melihatnya hari ini, Presiden Luan Xuan berkolusi dengan orang lain untuk merugikan kepentingan serikat pedagang, dia tercela, aku akan menyingkirkan pengkhianat ini untuk serikat pedagang hari ini. Tuan Presiden Fang adalah orang yang saleh, ini adalah berkah bagi kamar dagang. Pemimpin Guild Luan Xuan keras kepala dan telah berjalan semakin jauh di jalan jahat, dia hanya harus disalahkan atas kematiannya hari ini. Benar, semua orang bisa menjadi saksiku, jika ada perselisihan di masa depan, keadilan akan ada di hati semua orang. Orang-orang dari kamar dagang semua setuju, semua orang memiliki ekspresi dingin di wajah mereka, seolah-olah mereka senang menonton pertunjukan. Melihat bahwa orang-orang dari Sekte Biuk tidak ikut campur dan orang-orang dari kamar dagang berdiri di sisinya, Fang Tianhe tidak lagi memiliki kekhawatiran, dia tertawa dan maju selangkah, tekanan pada tubuhnya turun, dia tertawa bangga, mereka yang tunduk kepadaku akan makmur, dan mereka yang menenangku akan mati. Han Xuan, surga ingin kamu mati, jadi aku akan mengirimmu ke barat. Dia memandang Han Xuan, yang menggertakkan giginya dan berjuang untuk menahan tekanannya, dan merasakan ledakan kegembiraan di hatinya, seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Dia tertawa dan berkata, haha, jangan takut, dan jangan khawatir, setelah kematian Anda, saya akan mengurus bisnis serikat pekerja awan ungu dan pelayan cantik dengan baik, haha, kamu bisa mati dengan damai. Niat membunuh melintas di wajah Fang Tianhe, saat dia hendak bergerak, awan di langit tiba-tiba melaju kencang dan bayangan awan melewati semua orang. Bum bum bum, petir meledak di langit, dan awan melonjak dari segala arah, langit yang cerah dan cerah tiba-tiba ditutupi awan gelap, busur listrik melintas di antara lapisan awan gelap dan berkumpul di atas danau. Apa yang terjadi dengan Ying Luo ini? Semua orang terkejut dan melihat ke atas, langit telah berubah menjadi lautan petir, kekuatan petir semakin kuat, berubah dari hijau muda menjadi gelap, dan akhirnya menjadi ungu. Langit dan bumi berubah warna, angin dan awan melonjak, apa yang terjadi? Fang Tianhe, yang hendak bergerak, tiba-tiba tertegun di tempat. Sun Ziming tercengang, ini, Master Sekte Tan, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa cuacanya bagus? Mengapa warnanya berubah? Tan Dijun memutar matanya ke arahnya, tetapi matanya penuh dengan kesungguhan, dia menatap awan petir di langit, dan dia ketakutan. Semua orang juga sangat terkejut, mereka dengan cepat menyebar ke segala arah, takut petir akan tiba-tiba jatuh dan mengenai mereka. Tan Dijun memandang Yinglin dengan ngeri dan berkata dengan marah, kamu kabut tua, apa yang kamu lakukan? Ada apa dengan sambaran petir ini? Yinglin juga bingung, dia melihat ke permukaan danau, yang juga mulai melonjak dengan ombak, itu tidak lagi setenang sebelumnya, di bawah kekuatan langit dan bumi, itu tampak begitu lemah. Petik 2 tanda tanya seru petik 2. Semakin banyak sambaran petir berkumpul, ketika mereka akhirnya mencapai level tertentu, mereka berubah menjadi sambaran petir yang ditembakkan dari langit dan menghantam cermin danau tenang Wuyan, seperti naga petir. Kepala naga itu bergegas ke permukaan danau, segera menciptakan lampu hijau di seluruh danau. Ledakan, permukaan air yang besar terbelah, seolah-olah cermin tiba-tiba hancur, air memercik ke langit dan memercik ke segala arah, menyebabkan hujan.
Wu Yan tercengang, cermin danau hanyalah artefak mendalam tingkat 8, jadi bagaimana ia bisa menahan kesengsaraan petir tingkat 9? Setelah mengalami beberapa sambaran petir, itu meledak dengan ledakan keras dan hancur total. Sesosok hijau berjalan keluar dari petir dengan pedang di tangannya. Semua orang terkejut, mata mereka membelalak saat mereka menatap sosok yang dikenalnya. Mata Han Xuan menjadi panas, dan air mata mengalir di wajahnya tak terkendali, bercampur dengan hujan yang turun. Seolah-olah sosok itu menginjak petir, dengan setiap langkah, busur listrik mengembun di bawah kakinya, mengungkapkan penampilan aslinya di cermin danau tenang yang diangkat Wu Yan. Suara sedingin es keluar dari mulutnya. Telingaku tidak bagus, baru saja, siapa yang mengatakan bahwa dia akan mengirim temanku ke barat? Bisakah saya merepotkan ahli ini untuk melangkah maju? Petik 2. Orang-orang di sekitar Fang Tianhe tiba-tiba bubar, meninggalkan Fang Tianhe berdiri sendirian. Fang Tianhe tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah di bawah momentumnya. Mata Yun Xiao tiba-tiba tertuju pada Fang Tianhe saat dia berkata dengan ramah, "Oh, jadi ini Presiden Fang. Tolong ulangi, saya ingin mendengarnya lebih jelas." Seluruh tubuh Fang Tianhe bergetar, di bawah tatapannya, dia merasa seolah-olah dia telah disambar petir, seluruh tubuhnya menjadi sangat tidak wajar, dia adalah Supreme Bela Diri Bintang 7, tetapi dia sebenarnya ditatap oleh seorang Grandmaster Bela Diri, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan mundur. "Oh, kamu tidak akan mengatakannya. Lupakan saja, maka tidak perlu mengatakannya dalam hidup ini." Yun Xiao mengangkat kelopak matanya sedikit, saat dia berkedip, petir melintas di matanya, memenuhi langit dengan kilat hijau dan menerangi sosoknya seperti dewa petir yang turun, mewarnai langit menjadi hijau. Bintang abadi yang belum dihancurkan selama ratusan juta tahun, kekuatan keberadaan abadi, berkumpul di pedang panjangku. Yun Xiao mengangkat pedang bintang dingin surga utara dengan satu tangan dan melihat ke bawah dengan acuh tak acuh, ketidakpedulian terhadap semua makhluk hidup seperti es yang mendinginkan hati semua orang, pengalaman seperti apa yang harus dilalui seseorang untuk memiliki tatapan seperti itu yang tampaknya telah mengalami perubahan hidup. Teknik pedang cahaya bintang. Saat pedang menebas, cahaya seperti air pada pedang bintang dingin langit utara mengembun menjadi kekuatan cahaya bintang, seolah-olah bintang-bintang telah jatuh dari 9 surga ke dunia, kekuatan petir hijau yang terkumpul di pedang juga ditebas oleh cahaya pedang ini. Saat pedang menembus langit, semua orang menahan napas, waktu sepertinya berhenti pada saat ini, hanya ada pedang yang tersisa di dunia, tidak ada orang atau apapun. Awan petir hijau mengembun ke dalam tubuh pedang, dan cahaya bintang jatuh dari langit utara. Seluruh tubuh Fang Tianhe pucat, pedang cahaya bintang diarahkan ke arahnya, dan orang-orang di bawah cahaya bintang bisa merasakan kekuatan pedang, tidak hanya starlight yang jatuh, tetapi ada juga guntur hijau, terus-menerus membelah lapisan ruang, bahkan jika dia adalah seorang yang mulia bela diri, dia merasakan ketidakberdayaan dan keputusasaan dari lubuk hatinya, dan nafas kematian menyebar ke seluruh tubuhnya. "Tidak, aku adalah Supreme Bela Diri Bintang 7, seorang tuan dari suatu wilayah, bagaimana saya bisa mati di tangan seorang Grandmaster Bela Diri?" Dia menjadi gila ketika perasaan kematian melonjak, itu juga dipenuhi dengan perasaan yang tidak masuk akal, meskipun aura Yun Xiao mencengangkan saat ini, itu tidak melebihi ranah Grandmaster Bela Diri. Tidak masuk akal, absurd, tidak masuk akal. Fang Tianhe meraung 3 kali, seluruh auranya naik ke puncak, kekuatan domain menyusut dengan cepat, membentuk pertahanan di sekitarnya, seolah-olah itu kokoh, sebuah tombak panjang muncul di tangannya, dan dia mendorongnya keluar dengan raungan naga. Meskipun dia panik sejenak, dia masih seorang yang mulia bela diri bintang 7, dia akan menjadi master top di mana saja di alam bela diri surgawi, dan dia cukup kuat untuk mendominasi suatu wilayah, persepsi, ketajaman, reaksi, dan kualitas lain dari seorang seniman bela diri yang telah terakumulasi dalam hidupnya semuanya ditampilkan pada saat ini, dia tidak pernah merasa sedekat ini dengan kematian sebelumnya, dia tidak mau dan merasa terhina. Ledakan. Cahaya bintang dari teknik pedang jatuh dan mengguncang ujung tombak Fang Tianhe, itu seperti cahaya menyilaukan hari yang menyebar, menyapu segala sesuatu di sekitarnya. Petir kesengsaraan peringkat 9 yang mengikuti cahaya bintang seperti bayangan tiba-tiba mendarat di domain pertahanan, 1, 2,
3, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus menyambar, seolah-olah jari biasa dari Dewa Petir bisa memadatkan 10.000 sambaran hujan petir, menyerang orang dengan jumlah kekuatan yang memusingkan. Prajurit di sekitarnya semua terkejut dan hati mereka sangat dingin, kekuatan guntur yang menakutkan itu, mereka hanya bisa menyaksikan pertahanan domain Fang Tianhe rusak dan kemudian guntur langsung memukulnya. Meskipun tombak itu telah menghancurkan Starlight, itu tidak bisa memblokir kekuatan petir kelas 9, setelah berjuang sejenak, petir akhirnya memasuki tubuhnya, menyebabkan dia berteriak kesakitan. Petir akan segera berakhir, dan Fang Tianhe dalam keadaan menyedihkan, sanggul rambutnya telah lama dibuka, dan rambutnya yang panjang berdiri di kepalanya seperti jarum panjang, membuatnya terlihat mengerikan. Setelah awan gelap di langit bergemuruh untuk sementara waktu, mereka berangsur-angsur bubar, memperlihatkan langit yang cerah dan kembali ke matahari yang cerah. Namun, danau besar di tanah telah menghilang, dan tanahnya dipenuhi lubang karena hujan, semua orang dikejutkan oleh kekuatan surgawi dan merasa haus. Fang Tianhe masih berdiri di sana dengan tombak panjang di tangannya, namun, setelah beberapa saat, dia tiba-tiba memuntahkan seteguk besar darah, nafas seluruh tubuhnya dengan cepat melemah, dan jelas bahwa dia telah menua puluhan tahun. Dentang, tombaknya yang panjang ditusukkan ke tanah untuk menopang tubuhnya, dia menatap Yun Xiao, yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, dan berteriak ngeri, "Tidak, jangan datang, saya mengaku kalah, saya benar-benar mengakui kekalahan." Dia menggunakan pistol sebagai kruk dan terus mundur, dia tanpa daya melihat sekeliling kerumunan, ketika dia melihat arah hutan, dia buru-buru terlatih tatih dan berteriak, "Presiden Qian, selamatkan aku, Tuan Presiden, tolong selamatkan saya." Petik 2. Yinglin hendak keluar dan mengatakan sesuatu, tetapi dia tiba-tiba melihat mata Yun Xiao menatapnya, di bawah mata yang jernih itu, ada tatapan iblis, seolah-olah mereka berdarah seperti bulan, yang sangat mengejutkannya. Kilau pedang seperti air dari pedang bintang dingin langit utara terpantul di matanya di bawah sinar matahari, membuatnya sangat takut sehingga dia tanpa sadar mundur selangkah, tidak berani keluar dari barisan. Meskipun tindakannya telah mengejutkan semua orang yang hadir, tidak ada yang menertawakannya atau meremehkannya, ini karena tidak ada yang berani keluar dan bertarung melawannya kecuali penguasa bela diri dari surga ke-9 setelah merasakan kekuatan surgawi yang baru saja dia tunjukkan. Menyelamatkanmu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkan orang yang ingin saya bunuh. Mata surgawi kuno di dahi Yun Xiao terbuka, dan sejumlah besar kekuatan jiwa mulai beredar, segera, dia memaksa angin astral kuno, yang berubah menjadi bilah angin dan menebas. "Tidak, tidak, jangan. Aku mohon untuk melepaskanku." Pada saat ini, Fang Tianhe tidak memiliki kekuatan esensi, di bawah kekuatan angin geng, dia sangat ketakutan sehingga dia tiba-tiba lemas, bahkan jika dia memegang tombak panjang, dia tidak bisa menopang tubuhnya. Wah! Dengan suara pemotongan ringan, kepala Fang Tianhe terbang langsung ke langit, dan darah menyembur keluar dari lehernya seperti air mancur, setinggi beberapa meter. Merahnya berdarah, tetapi juga merah cerah, sangat terang sehingga membuat tulang punggung semua orang merinding, citra iblis Yun Xiao segera mengakar kuat di benak semua orang dan terukir ke dalam tulang mereka. Bersambung.